Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada sore hari ini saya sama Mbah Kendel Jopo Montro sudah berada di makam umum. Di sini kita akan membahas sebuah peristiwa atau suatu ketetapan yang mungkin teman-teman juga heran atau alami saat ini. Ini ada pendopo ya teman-teman. Sangat terlihat sekali, sangat bagus, bahkan menurut saya mewah ya, sederhana tapi mewah. Ini dalam proses pembangunan. Setelah sekian lama pendopo ini belum digarap atau belum dikerjakan, hari ini sudah mulai dikerjakan teman-teman. Jadi memang sudah sekian lama ini terbengkalai atau belum sempat dibangun, saat ini sudah mulai dibangun ya teman-teman. Seperti ini. Ini masih mungkin 80% jadi, tapi sudah terlihat nyaman sekali. Jika kita amati teman-teman, dahulu kala tidak ada makam yang ada pendoponya seperti ini. Namun pada saat ini hampir seluruh makam umum itu pasti dibangun sebuah pendopo untuk tahlil akbar mungkin, atau untuk kegiatan-kegiatan bersama lainnya. Kemudian ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Barangkali misalkan ada orang yang meninggal dalam musim hujan, setelah menguburkan baru mereka bisa beristirahat atau berteduh. Kita akan sejenak mengelilingi teman-teman. Dari tadi mata saya terpandang atau menuju ke salah satu makam. Ini sepertinya makam baru ya teman-teman. Kita coba lihat, Mbah Kendel masih ada di jalan. Nanti sama-sama kita akan berpidato. Ini dia tanggal 3 bulan 3 tahun 2024. Jadi ini baru saja ya teman-teman. Ini baru tanggal 6, jadi ini tepat 3 hari. Seperti biasa teman-teman, setiap Mbah Kendel mengajak saya ke makam umum tanpa direncana, tapi mungkin seperti ada panggilan hati, sehingga setiap kali kita datang pasti ada makam baru. Makam itu baru 3 hari teman-teman. Nanti kita akan doakan bersama-sama dengan Mbah Kendel Jopo Montro. Untuk tempatnya, makam patok ini di kaki Gunung Pegat atau kaki Gunung Srengat teman-teman. Dan di sini sinyalnya sangat bagus sekali dan sangat luar biasa. Ini hawanya dingin ya teman-teman. Kita akan sambungkan dengan Mbah Kendel Jopo Montro. Kita sudah bersama dengan Mbah Kendel teman-teman. Mbah, satu pertanyaan ya. Di belakang panjenengan sudah ada bangunan pendopo. Seperti yang kita tahu, dahulu kala di makam umum itu nggak ada pendopo Mbah. Tapi sekarang ini hampir semua makam umum itu dibangun pendopo. Tujuannya untuk apa nggih? Teman-teman, kita sudah berada di makam Setono, Desa Langon, Kecamatan Pokok, Kabupaten Blitar. Kita seringnya ke makam-makam mengetahui bahwa hampir semua makam pasti ada lampu yang sangat terang sekali. Di samping itu juga ada tempat-tempat untuk berteduh seperti pendopo atau bentuk-bentuk bangunan yang lain. Kenapa kok dibikin bangunan seperti itu? Karena sering terjadi apabila pemakaman mayat berangkat dari rumah menuju ke kuburan atau ke makam, ternyata setelah di perjalanan atau setelah di tempat pemakaman mereka bingung sekali. Karena apa? Tidak ada tempat yang berteduh, akan dibawa kembali, ya tidak mungkin namanya mayat dibawa kembali, kan nggak mungkin. Ini tetap berjalan. Setelah di makam mereka kebingungan sekali untuk meletakkan mayatnya untuk sementara diteduhkan di mana. Sehingga kalau ada bangunannya seperti ini, misalkan ada hujan yang sangat deras sekali dan ada halilintar yang sangat keras sekali menyambar-nyambar, maka mereka yang melayat bisa berteduh di sebuah pendopo seperti yang kita tunjukkan itu, sehingga kita tidak bingung. Intinya bahwa semakin lama negara kita mau tidak mau kita akui, semakin banyaknya masyarakat, semakin banyaknya majunya zaman, bahwa para pejabat kita, yaitu para orang tokoh-tokoh kita, mereka benar-benar sudah hasilnya nyata. Dulunya tidak ada pendopo yang seperti itu, sekarang sudah ada pendopo yang mana tujuannya untuk yaitu kesejahteraan rakyat, untuk meringankan rakyat agar rakyat bisa bahagia, kebutuhan rakyat bisa terpenuhi. Seperti ada yang di makam ini, apabila kehujanan maka mayat pun tidak akan susah lagi. Hingga disinilah letaknya teman-teman, kita harus menyukuri kepada punggowo, pejabat-pejabat kita, pemerintahan kita, negara kita, yang mana kita jelas bahwa sekitar 30 tahun yang lalu bangunan-bangunan yang ada di desa atau infrastruktur yang ada di desa atau di makam-makam saja sudah gelap gulita gitu loh. Seperti ini sudah bisa digambarkan bahwa pembangunan yang ada di Indonesia sudah merata dan bisa dirasakan di seluruh rakyat Indonesia. Bangunan-bangunan seperti ini tidak cukup hanya uang sedikit, ini sudah habis ratusan juta. Kita tidak tahu anggaran ini dari negara atau dari desa sendiri atau dari subsidi apa, kita tidak tahu, apa dari tarian kita juga tidak tahu. Yang jelas ini sudah tercipta bangunan yang menghabiskan ratusan juta.
juta. Sehingga inilah teman-teman, bahwa kita jangan sampai terlalu menghujat negara, jangan sampai kita menghujat kepada aparat desa, jangan sampai menghujat kepada aparat pemerintahan, bahwa Punggowo yang benih, Punggowo yang jujur bisa menciptakan sebuah karyanya yang seperti ini, yang berguna untuk kesejahteraan rakyat, yang berguna untuk kepentingan rakyat atau warganya. Ini tidak hanya di daerah kita, tidak hanya di Setono, tidak hanya di Langon saja teman-teman, bahkan di daerah manapun, makam manapun, kita tahu seringnya kita ke makam daerah manapun, ke Blitar, Tulungagung sampai kita ke Bojonegoro, ternyata juga setiap makam sudah ada penerangan lampu yang terang sekali, juga ada tempat-tempat seperti WC, kamar mandi, untuk tempat kita membersihkan diri, tempat untuk berwudu, semuanya sudah disiapkan teman-teman. Sehingga apabila ke makam dan ke kuburan, kita akan menyucikan diri, kita akan berwudu, sudah ada air yang bersih sekali dan terang sekali. Betapa kita bersyukur bahwa ternyata kemajuan zaman dapat dirasakan, sehingga apabila kita menghujat kepada pejabat pemerintahan, kita pikir-pikir dulu teman-teman, kita bisa merasakan, dan ini harus diakui. Rakyat yang baik adalah rakyat yang mengakui kepada pemerintah, rakyat yang baik mengakui para pejabat-pejabat kita yang berusaha mereka untuk membangun negara, berusaha untuk mensejahterakan rakyat. Apabila ada oknum-oknum itu terkecuali, mereka harus ditindak tegas dan mereka harus diadili. Yang penting masih banyak orang-orang yang baik yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Ya Mbah, terus tadi saya merusuk ke pinggir itu ada makam baru, nanti kita doakan sama-sama ya Mbah. Dan pertanyaan tambahan Mbah, setiap panjenengan mengajak saya ke makam, apakah ada panggilan hati atau gimana Mbah? Kok selalu ada entah orang meninggal baru dimakamkan 3 hari, 7 hari, seperti itu? Karena kita lengketnya kepada yaitu jiwa-jiwa patriot kemanusiaan, kita selalu seringnya ke makam, sehingga seperti halnya setiap kita ke makam juga heran pasti ada orang yang meninggal yang baru, seperti ada gerakan-gerakan yang panggilan Mbak. Iya. Tapi tidak masalah, kita tetap senang saja. Kita nanti selesai ini kita mendoakan seluruh arwah yang ada di sini, semoga mereka diberikan jalan yang terang, jalan yang jelas, dan mereka tenang-tenang di alamnya, hingga kita terus berjuang sampai kapanpun. Kita tetap mendoakan, tidak hanya mendoakan para arwah teman-temanku, kita mendoakan teman-teman kita yang susah dan sebagainya, kita mendoakan manusia-manusia yang hidup, dan kita juga mendoakan kepada para arwah atau orang-orang yang telah meninggal, sehingga kita adanya hanya saling menghormati, saling tolong-menolong, kita berdampingan, kita saling mendoakan. Semoga bahasanya Jawa dapat dikatakan yaitu dengan kata Tungo Dinungo, artinya Anda mendoakan saya dan saya juga mendoakan Anda. Sekian, terima kasih Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah acara kita pada sore hari ini. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mbah Kinurul Joko Montro terkait bangunan atau pendopo yang dibangun di makam. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa ternyata dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, negara kita ini mengalami kemajuan, bahkan dari hal yang terkecil di dalam makam umum seperti ini. Mungkin cukup sekian teman-teman, terus saksikan video kami yang selanjutnya dan ikuti acara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.